Baik Ibu Bapak, sekarang kita lanjutkan tutorialnya, yaitu kalian akan membuat grup atau courses dulu nih. Grup dulu aja ya. Kita akan buat grup di sini. Nah, untuk buat grup kalian bisa lihat di atas ini, kalian tinggal create a group. Oke, sekarang kalian akan meng-create grup di sini. Tinggalkan tulis nama grup. Grup ini bisa diganti dengan nama kelas. Misalnya saya mau tulis nama kelas ini adalah kelas Antoni Gaudi. Antoni Gaudi ini kelasnya. Misalnya grade 10 boleh. Privasinya untuk grup saja ya, karena ini hanya only accessible to people in your group. Jadi hanya orang yang dalam grup saja yang bisa mengakses apa yang kalian buat nanti, baik itu courses, ujian, dan lain-lain. Lalu member must be invited. Nah, ini kalian boleh nih, bolehkah request, boleh invited only atau open. Bedanya apa? Kalau invite only itu berarti guru yang menginvite siswa. Ketika guru mau masukin kelas nih, mau buka kelas nih, jadi guru yang cari siswanya lalu dimasukin di sini. Jadi guru yang invite student. Kalau allow request, itu student bisa nge-follow kita atau nge-add kita, dan kita nanti kasih balasan bahwa kita mau accept atau enggak gitu. Jadi kita yang mendecide, mereka request dulu untuk masuk ke grup kita, nanti kita decide apakah kita mau terima dia di grup atau tidak. Tapi kalau saya biasanya saya pakai yang open saja, karena untuk lebih memudahkan. Jadi saya tidak perlu accept the request dulu, atau saya harus menginvite satu-satu, jadi siswanya yang akan menginvite saya, terus mereka langsung masuk ke grup. Tapi kalau memang ini untuk kelas kecil, misalnya untuk kelas SD, yang mungkin misalnya siswanya belum begitu paham cara untuk invite gurunya, berarti gurunya yang invite, jadi kalian pilih invite only. Nah, kalau saya pakai open aja ya. Kategori di sini bisa dituliskan, pilih yang mana ya? Professional, musical, general, department, select kategori. Kayaknya ini aja deh ya, kosongin aja, other aja. Dah, selanjutnya kalian tinggal create. Jadi deh satu kelas. Jadi kalau misalnya ibu bapak punya banyak kelas, maka harus buat berkali-kali nih grupnya. Jadi nanti akan terlihat kelas-kelas yang berbeda gitu. Selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah tampilan untuk kelas kalian, grup. Ini ada tulisannya Antoni Gaudi. Lalu kalian dilihat di sini ada discussion, ada album, ada member, resources, access code, informationnya ada grade 10. Ini untuk kelas 10. Baik, sekarang Ibu dan Bapak bisa lihat di sebelah kiri itu ada access code. Access code inilah yang akan diberikan kepada siswa. Jadi ketika siswa mau masuk ke grup kita, maka mereka harus mengetikkan access code ini. Di sini terlihat ya, access code-nya adalah ZDJX strip XK47 strip 5G9Q7. Nah, ini harus dituliskan semua berikut dengan tanda stripnya gitu. Nanti ketika siswa masuk ke dalam access code ini, maka siswa dapat masuk ke dalam kelas ini gitu. Jadi ini adalah access code untuk memasuki kelas mereka. Selanjutnya yaitu kita akan membuat discussion. Misalnya hari ini belajarnya kita mau diskusi, kita tinggal klik discussion. Setelah discussion diklik, kita tinggal klik lagi add discussion. Nah, di sini title-nya tinggal diisikan kira-kira mau apa.
Misalnya diskusi mengenai corona. Nah, di description ini guru tinggal menuliskan nih apa yang harus siswa diskusikan. Misalnya dimulai dari background masalah. Misalnya nih ya, tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda. Kita tidak lagi bisa pergi kemana dengan leluasa karena adanya virus corona atau COVID-19. Bagaimana pendapatmu tentang belajar dari rumah selama pandemi ini? Misalnya gitu ya. Bagaimana pendapatmu tentang belajar dari rumah selama pandemi ini? Atau kalian juga bisa tambahkan misalnya apa saran yang bisa kamu berikan kepada orang lain, temanmu agar terhindar dari virus corona misalnya. Nah, setelah ini kita bisa nih tambahin, kalau kalian mau tambahin file ini maksudnya adalah kalian misalnya mau masukin Microsoft Word atau kalian PowerPoint dulu. Jadi anak-anak bakalan buka PowerPoint dulu sebelum mereka diskusi, atau anak-anak mau baca artikel dulu yang sudah kalian kopikan di Microsoft Word juga boleh, baru mereka diskusi boleh begitu. Jadi ini untuk memasukkan file. Kalau yang ini adalah link, saya biasanya pakai link. Jadi kalau link ini saya tampilkan dulu nih video dari YouTube yang saya linkkan ke sini misalnya. Setelah saya linkkan video, saya minta siswa saya di description itu saya tulisnya, tolong tonton dulu video ini lalu diskusikan isi video tersebut misalnya, atau itu videonya tentang banyaknya korban dari virus corona, lalu mereka diminta untuk menanggapi video tersebut gitu. Jadi saya insert link dalam sini. Nah, kalau ini adalah resources itu bisa berupa modul, bisa berupa foto-foto juga bisa gitu ya. Lalu kita create saja. Setelah di create, maka nanti kita belum lihat nih ada post karena belum ada yang ngisi. Nah, nanti selanjutnya di video berikutnya akan saya kasih tahu gimana nih isinya kalau sudah diisi siswa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada album. Nah, biasanya kalau guru ada pembelajaran, lalu biasanya di foto-foto bisa nih dimasukin di sini. Jadi siswa-siswa juga bisa ngambil fotonya. Jadi nggak perlu di share melalui handphone, bisa juga lewat sini gitu ya. Member ini jumlah member. Kalau di sini hanya saya sendiri karena saya yang baru buat. Jadi siswa saya belum masuk ke dalam sini. Access code itu ya yang tadi saya jelaskan untuk siswa masuk ke dalam kelas saya. Lalu resources ini sama halnya dengan library lah ya. Resources ini sama dengan library tapi yang online-nya. Nih, di sini ada banyak banget. Ada add page, discussion, add file, kita juga bisa menambahkan assignment, ada folder juga. Assignment ini maksudnya tugasnya bisa berupa siswa mengerjakan sesuatu dengan Microsoft Word lalu diupload ke dalam Schoology, atau siswa diberikan tugas yang harus mengetik langsung di Schoology juga bisa. Nanti kita akan lihat tutorialnya. Selanjutnya ada tes atau quiz template.
ini untuk kita bikin kuis, biasanya digunakan untuk final semester, mid semester, atau monthly test juga boleh gitu ya, chapter test juga boleh. Nah ini nanti kita akan lihat tutorialnya juga. Lalu selanjutnya adalah add assignment, ini juga sama ya. Add file samanya seperti kayak misalnya Miss mau masukin PowerPoint, Miss mau masukin apa ya biasanya file selain PowerPoint, bisa Excel, bisa Microsoft Word gitu. Add link ya seperti biasa, kalau misalnya Miss punya video YouTube mau dimasukin ke dalam kelas biar anak-anaknya pada nonton, boleh dimasukkan link. Discussion seperti yang tadi ya. Nah ini sudah, yang di bawah-bawahnya sepertinya tidak begitu sering digunakan. Add batch ini misalnya siswa itu mengerjakan dengan sangat sempurna tugasnya, lalu on time, lalu bisa dikasih badge, dikasih bintang gitu ya, kayak aplikasi motor mobil online gitu ya, dikasih bintang. Lalu ada rubrik penilaian, apalagi nih, copy from sources, yaitu untuk masukin materi. Baik Ibu Bapak, ini adalah tutorial cara membuat grup atau kelas di dalam aplikasi Schoology. Selanjutnya kita akan membuat courses.